Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa praktisi bank syariah bisa terseret kasus korupsi dan dinilai merugikan negara padahal bekerja di lembaga bank syariah? Akan tetapi apa sih titik krusialnya? Terlebih kalau bank syariah tersebut adalah BUMN. Nah, ini yang harus kita waspadai. Integritas praktisi syariah tidak hanya diuji lewat kepatuhan syariah atau kepatuhan terhadap fikih atau fatwa DSN MUI, tetapi juga kepatuhan pada hukum positif yang diatur oleh negara sedemikian rupa demi menghindari kezaliman finansial publik, terutama kepada lembaga negara ataupun menyalahgunakan wewenang. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sedikit Undang-Undang KUHP terbaru dan putusan MK berkaitan dengan kerugian negara, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, khususnya berkaitan dengan pasal 603 yang secara implisit ataupun eksplisitnya menjelaskan bahwa setiap orang yang melawan hukum untuk memperkaya diri atau orang lain atau korporasi hingga merugikan keuangan atau perekonomian negara itu termasuk dalam kategori korupsi atau merugikan negara ya. Kemudian pasal 604 menjerat penyalahgunaan wewenang atau jabatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Jadi dua pasal ini yang paling krusial berkaitan dengan wanti-wanti terhadap para praktisi perbankan syariah. Ancaman pidananya bagaimana? Penjara seumur hidup atau minimal 2 tahun hingga maksimal 20 tahun. Naudzubillah. Terlebih kalau dilakukan oleh praktisi perbankan syariah, ini tentu akan mencederai kepercayaan publik. Udah syariah, melanggar pula gitu. Nah, ini tentu akan berdampak pada resiko reputasi bagi perbankan itu sendiri gitu. Nah, putusan MK juga ini kita akan membahas sedikit mungkin nomor 28 tahun 2026 yang menegaskan bahwa unsur merugikan keuangan negara harus bersifat nyata dan pasti atau actual loss berdasarkan hasil audit lembaga resmi. Nah, dalam hal ini adalah BPK. Nah, jadi yang menentukan ini rugi atau tidaknya suatu negara ini adalah BPK, bukan sekedar asumsi atau potensi kerugian. Jadi tidak lagi tuh potential loss yang dijerat, tetapi actual loss. Nah, bagaimana sih kita menyikapinya teman-teman semuanya? Jadi kita yang harus perhatikan nih, bentuk resikonya kayak gimana. Praktisi bisa terseret pidana jika terlibat dalam pembiayaan proyek pemerintah atau pengelolaan dana publik yang mengandung manipulasi data, kolusi, markup, atau pencucian uang. Nah, dalam konteks pembiayaan yang kecil-kecil nih, biasanya masalah agunan tuh. Agunannya tidak layak, tetapi sama marketingnya dipaksakan untuk layak. Nah, ini bahaya teman-teman ya. Nah, terus bagaimana secara perspektif syariahnya? Merugikan keuangan negara sama dengan merugikan hak publik. Mal ad-daulah. Dalam Islam, menggerogoti harta publik adalah dosa besar karena pertanggungjawabannya di akhirat harus berhadapan dengan jutaan rakyat. Naudzubillahi min dzalik teman-teman semuanya. Belum lagi ini yang harus diwaspadai bagi korporasi tersebut. Nah, ini akan bisa menimbulkan resiko reputasi, kepercayaan publik akan menurun. Nah, ini yang harus jadi wanti-wanti bagi para stakeholder perbankan syariah. Nah, selain itu juga dalam dua ketentuan tadi itu ada yang namanya mens rea, pentingnya niat dan kepatuhan terhadap ketentuan atau SOP. Pertimbangan hukumnya bagaimana? Di dalam putusan MK nomor 28 tahun 2026, seseorang tidak bisa dipidana jika tidak terbukti memiliki mens rea, niat jahat. Kayak gimana sih? Nah, kita akan bahas secara sekilas. Atau itikat buruk untuk memperkaya diri atau orang lain. Nah, ini nih, hati-hati para marketing biasanya maupun operation maupun risk ini harus memperhatikan ini. Nah, solusi praktisnya bagaimana? Hukum melindungi praktisi selama bekerja jujur. 1. Menerapkan due diligence dan patuh pada SOP yang ketat. Misalnya, ketepatan tata cara regulasi administrasi, mitigasi resikonya harus jelas di dalam SOP. Misalkan dalam konteks DPK nih, ada beberapa perbankan syariah yang memiliki produk yang dipakai oleh DPK oleh lembaga negara. Nah, kalau ada tanazul hak gitu ya, itu harus diatur di dalam SOP-nya. Jangan asal memberikan wewenang tapi SOP-nya tidak ada, itu bahaya ya gitu ya.
Nah, bisa merugikan dia, apalagi kalau perbankannya itu perbankan BUMN gitu ya, ataupun nanti bisa merugikan si nasabahnya. Jadi SOP-nya harus jelas. Menjadi praktisi perbankan syariah yang paripurna menuntut keselarasan antara hukum Allah, hukum syariah, dan tentu akhlak juga, amanah dan jujur, dan hukum negara, khususnya Undang-Undang Nomor 1 2023, dan memperhatikan putusan MK tadi, tahun 2026 tadi. Mari kita coba perketat deh tata kelolanya, GCG-nya yang baik, dan kepatuhan terhadap SOP. Jangan sampai para praktisi ini dikejar-kejar target, tapi menyalahi SOP. Nah, ini harus dibuat dulu SOP-nya, baru bekerja gitu ya. Jangan sampai tadi kita mau memberikan tanazul hak gitu ya, imbal hasil sesuai dengan proyeksi gitu ya dalam konteks DPK, akan tetapi dia lupa bahwa banknya sendiri itu adalah BUMN gitu ya, bank syariahnya sendiri BUMN. Ini bahaya, namanya juga bisa nah, dalam konteks ini namanya bisa melebihi wewenangnya gitu ya. Jadi ini bahaya. Nah, sedangkan biasanya auditor itu, investigator itu akan melihat bahwa kamu sudah mengeluarkan kebijakan tanazul hak, memberikan hak kamu, imbal hasil yang sudah kamu miliki kepada si nasabah kamu. Misalkan dalam konteks ini entah itu korporasi swasta ataupun korporasi BUMN misalkan ya. Apakah sudah sesuai SOP? Nah, kalau sudah sesuai SOP itu biasanya aman. Akan tetapi jika hanya kewenangan tanpa dibarengi dengan SOP, misalkan kewenangan memutus, nah itu kan bisa liar ya teman-teman semuanya ya. Inilah yang harus kita siapkan oleh para praktisi. Jangan melakukan suatu perbuatan apalagi berkaitan dengan finansial yang itu tidak diatur dalam SOP. Bahaya, bisa dianggap sebagai merugikan negara. Kita mengeluarkan hak kita untuk memberikan kepada pihak lain gitu kan, apalagi misalkan pihak lainnya adalah swasta, itu bisa dianggap memperkaya korporasi tersebut. Nah, di sisi lain di kita tidak ada SOP-nya, belum diatur. Nah, itu bahaya. Nah, itu dalam konteks biasanya DPK tuh. DPK-nya adalah nasabah entah itu korporasi swasta ataupun korporasi BUMN. Jadi bank syariah ini jangan malas untuk buat ketentuan yang benar gitu ya. Jangan ada alasan, oh kami dikejar target, kejar terus gitu kan. Justru membuat SOP itu adalah pekerjaan juga, mengamankan diri sendiri dan mengamankan perusahaan. Gitu. Jangan fokus melulu kepada target, sedangkan rule of the game-nya tidak dibuat. Bahaya untuk diri sendiri, sebagai marketing, sebagai operation, sebagai risk. Bahaya juga untuk perusahaan dan akan mencederai kepercayaan publik. Begitupun dalam konteks pembiayaan. Nah, ini banyak pula nih beberapa contohnya ya. Karena supaya kejar target gitu, akhirnya pembiayaan yang tidak layak dibiayai oleh perbankan syariah, oleh bank syariah itu akhirnya udahlah pokoknya gimana caranya supaya masuk, akhirnya pembiayaan topengan gitu ya. Nasabahnya satu, bahkan mungkin nasabah satu ini juga sebenarnya nggak layak gitu ya. Dibuatlah menjadi beberapa nasabah, jadi 5 nasabah lah gitu ya, minta KTP orang lain. Nah, ini biasanya di kasus-kasus mikro nih, hati-hati nih, karena memang sulit. Misalkan ya udah deh, kita pembiayaan topengan, nasabah fiktif, minta KTP orang lain, bahkan mungkin mencuri data orang lain gitu ya, dijadikan nasabah. Apalagi biasanya dalam konteks ini pembiayanya tidak ada agunan, jadi mudah untuk dimanipulasi. Jadi ayolah kita buat ketentuannya yang jelas, terus kita kedepankan integritas kita. Ya, kedepankan ide integritas kita, prinsip kehati-hatian kita, dan ingatlah teman-teman semuanya bahwa keuntungan yang tadi yang tidak begitu banyak itu, meskipun mungkin secara materinya banyak, tapi kita harus lihat nanti akan berdampak pada apa, akan berdampak kepada diri kita sendiri. Naudzubillah kalau kena sial dapat diaudit, dapat dianggap sebagai merugikan negara, merugikan perusahaan, merugikan publik. Ini harus hati-hati. Jadi sebaiknya patuhi dulu tuh ketentuannya. Dibuat SOP-nya. Kalau memang pembiayaannya unik, buatlah SOP yang unik selama itu tidak bertentangan dengan prinsip syariah maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kemudian baru jalankan gitu. Jangan menabrak ketentuan yang berlaku, ketentuan internal yang berlaku gitu ya. Jadi inilah pentingnya inovasi produk. Nah, jadi teman-teman praktisi juga jangan malas untuk membuat inovasi produk gitu ya. Dan stakeholder juga, pejabat-pejabatnya juga jangan memungkiri, wah udahlah itu mah kasuistik. Justru yang kasuistik inilah yang bahaya gitu ya.
Itu saja mungkin teman-teman semuanya. Semoga video singkat kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.